Halo, what's up guys? Moga aja kabar kalian baik-baik aja ya. Dan gue ucapin terima kasih kalian udah mau mampir ke channel ini. Langsung aja, di sini gue akan menjelaskan alur film The Final Wish yang dirilis tahun 2018. Film ini bergenre horor supranatural dan dibintangi beberapa aktor terkenal seperti Lindsay, yaitu pemeran Insidious series, Tony Todd dan Michael Walk. Film ini bersinopsis seorang pria muda bernama Aaron, seorang pengejar gagal yang menyingkap misteri dari guci kuno pengabul permintaan, dengan rahasia gelap di dalamnya. Oke, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Prolog film diperlihatkan seorang wanita yang baru keluar dari taksi yang kemudian ia masuk ke dalam sebuah rumah. Di sana ia berkaca sambil membasuh wajahnya di wastafel, tetapi ia merasa ada kejanggalan di rumahnya yang terasa sangat sepi sekali. Lalu ia segera mencari ayah ibunya yang tidak terlihat sejak kepulangannya. Hingga sampailah ia ke dalam suatu ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Ternyata, di sana ia menemukan mayat ibunya tergeletak bersimbah darah yang sontak membuatnya berteriak histeris. Tiba-tiba, ayah wanita itu muncul membawa sebilah katana dengan noda darah di sekujur tubuhnya, yang membuat anaknya itu sangat ketakutan akan dibunuh oleh ayahnya, dan film dimulai. Scene awal diperlihatkan seorang pria yang bibirnya sedikit cacat bernama Aaron, yang sedang diwawancara kerja oleh HRD salah satu firma hukum terkenal di kota Chicago. Ia berambisi menjadi pengacara di sana. Namun, ia ditolak oleh HRD tersebut karena Aaron kurang fokus saat wawancara berlangsung, dan berasal dari universitas yang kurang terkenal. Karena udah gagal, kemudian Aaron pulang dengan perasaan kecewa. Sesampainya di apartemen, Aaron ditagih uang sewa yang nunggak 2 bulan oleh pemilik apartemen, yang membuat ia tidak bisa masuk ke dalam apartemennya dan diancam akan membuang barang-barang miliknya jika tidak segera ia lunasi. Aaron yang merasa galau akan nasibnya di kota, yang ditolak saat wawancara kerja dan nunggak sewa apartemen, tiba-tiba ditelepon temannya yang dari desa bernama Lisa. Ia mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal, dan menyuruh Aaron untuk segera kembali ke kampung halamannya untuk menemani sang ibu yang sedang berduka. Keesokan harinya, Aaron sampai di kampung halamannya. Ia disambut oleh teman ayahnya bernama Yetes, dan diganggu anjing peliharaan milik Yetes yang membuat Aaron membenci anjing itu. Aaron masuk ke dalam rumah, lalu menemui ibunya yang sedang galau. Ibu Aaron yang melihat kedatangan anaknya, merasa agak kecewa karena ia jarang sekali menjenguk orang tuanya di desa ketika beradu nasib di kota. Aaron merasa menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf kepada ibunya. Ibu Aaron bercerita sambil menyiapkan sarapan untuknya bahwa ia sering dibantu Lisa ketika ayahnya sedang sekarat, dan kebanggaan ayahnya kepada Aaron karena kerja di kota. Pagi hari banyak orang-orang berkumpul di rumah Aaron untuk berkabung. Tetapi ibu Aaron tidak mau menemui pelayat yang datang ke rumahnya, karena ia masih bersedih karena kepergian suaminya, sehingga Aaron menggantikan ibunya untuk menyambut para pelayat yang datang. Lisa menyayangkan tindakan Aaron, yang terlalu sibuk dengan pekerjaan di kota, yang membuat ia lupa akan keluarganya di desa. Ketika malam hari tiba, Aaron mulai membereskan barang-barang ayahnya, dan menatap sebuah guci kuno yang aneh. Keesokan harinya, Aaron berniat menjual barang-barang antik milik ayahnya yang dulu bekerja sebagai kolektor barang antik. Tetapi saat beberapa orang mampir ke rumahnya untuk membeli barang-barang itu, tiba-tiba ibu Aaron menghentikannya, lalu marah kepada Aaron, dan menyuruhnya untuk membawa kembali barang-barang ayahnya ke dalam rumah. Di malam hari, Aaron mencoba melelang guci antik milik ayahnya di situs Bukalapak untuk membayar tagihan apartemen di kota. Namun tiba-tiba sinyal internetnya menjadi lemot, yang membuat Aaron jenuh lalu keluar rumah untuk mencari udara segar. Di luar, Aaron bertemu teman lamanya bernama Jeremy. Mereka berbincang-bincang khas kawan lama sebelum akhirnya pergi ke kafe. Di sana mereka memesan makanan dan minuman. Jeremy berkata kepada Aaron bahwa Lisa sering dikasari oleh Derek. Dia ini seorang polisi sekaligus pacar Lisa, guys. Mendengar hal itu, Aaron merasa tidak nyaman. Namun tiba-tiba Derek datang memesan sekotak kopi, lalu ia melihat Aaron kemudian menghampirinya.
Mereka saling singgung mengenai Lisa, yang membuat Derek agak jengkel lalu pergi meninggalkan Aaron. Saat pulang, Aaron mampir ke toko samping pom bensin untuk membeli minuman dan mencoba keberuntungan membeli tiket lotre. Namun, ia kurang beruntung, lalu mencobanya sekali lagi, dengan harapan menang. Ternyata Aaron menang jackpot $5.000. Ia sangat senang kemudian pulang. Di rumah Aaron diminta ibunya untuk tinggal beberapa hari karena merasa kesepian. Dan Aaron pun menyetujuinya. Ketika Aaron tidur, tiba-tiba anjing Yates menggonggong, yang membuat Aaron terbangun dari tidurnya. Aaron berharap anjing itu berhenti menggonggong pada malam hari. Keesokan harinya anjing itu ditemukan tewas secara misterius, namun Aaron yang dituduh Yates membunuhnya hanya karena membenci anjing itu. Scene berganti di malam hari, Lisa dan Aaron berbelanja keperluan Nyonya Kate atau ibunya Aaron. Aaron bahas perlakuan kasar Derek kepada Lisa yang tidak pantas didapatkannya. Namun, Lisa berkilah dan memarahi Aaron karena membahas hal itu. Lisa yang ngambek lalu pergi meninggalkan Aaron. Aaron yang merasa ucapannya tidak dipedulikan Lisa karena bibirnya cacat, berangan-angan bahwa wajahnya menjadi tampan agar disukai Lisa. Ketika Aaron menyeberang jalan, dia tiba-tiba ditabrak sebuah mobil yang dikendarai oleh temannya yang bernama Tyrone, sehingga mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala, lalu dilarikan ke rumah sakit. Di sana Aaron menjalani operasi konstruksi wajah yang diperban karena wajahnya rusak ketika kecelakaan. Kemudian, kawan lamanya bernama Tyrone masuk ke dalam ruangan Aaron dirawat untuk meminta maaf telah menabraknya. Singkat cerita, perban Aaron boleh dibuka, dan hasilnya, wajah Aaron menjadi lebih tampan. Luka cacat di bibirnya juga hilang. Lisa yang menyaksikan ikut senang. Di rumah, Aaron memberitahu ibunya bahwa wajahnya telah menjadi tampan, dan ibunya pun merasa sangat bahagia akan hal itu, dan berkata, ayahnya juga akan bahagia jika melihatnya menjadi tampan. Dan Aaron berharap ibunya menjadi lebih bahagia juga. Pada malam hari, Aaron bermimpi aneh. Keesokan harinya, Aaron menemui ibunya yang terlihat sangat bahagia, bahkan sedikit creepy cuy, lalu ngajakin Aaron untuk berdansa. Tiba-tiba Lisa datang kemudian mengajak Aaron piknik di bawah pohon. Mereka mengobrol ringan, lalu adu mulut tidak terhindarkan. Cir, mentang-mentang udah tampan, emang bangke si Lisa. Malam pun tiba. Aaron bersama Jeremy di dalam sebuah mobil berbincang-bincang mengenai keberuntungan Aaron beberapa minggu ini sambil ngerokok dan santuy. Hingga Jeremy mendengar suara gemuruh aneh di dalam sebuah gudang dekat rumah Aaron. Aaron yang merasa penasaran pergi memeriksa gudang itu. Ternyata di sana terlihat ibunya sedang menari dengan mayat ayahnya yang hidup kayak zombie. Aaron yang kaget spontan mengusir makhluk yang mirip ayahnya itu, lalu keluar dari sana. Ibu Aaron sangat marah kepadanya karena telah mengusir sang ayah, dan tiba-tiba ibu Aaron juga berperilaku aneh, ketawa sendiri lalu meminta Aaron untuk pergi. Di hari yang sama, Aaron pergi ke rumah Jeremy, tetapi bertemu dengan ibu Jeremy yang mengatakan bahwa Jeremy telah meninggal setahun lalu karena kecelakaan. Mendengar hal itu, Aaron merasa kebingungan karena ia sering ngobrol sama Jeremy beberapa minggu ini. Ibu Jeremy yang merasa merinding mendengar cerita Aaron kemudian mengusirnya. Aaron yang masih keblinger dengan pernyataan ibu temannya itu langsung pergi ke kuburan untuk memastikan kematian Jeremy. Aaron yang sampai menemukan kuburan temannya itu sudah terbongkar. Tiba-tiba, Jeremy menyapa Aaron sehingga membuat Aaron terkaget-kaget. Dan Aaron menyuruhnya untuk tidak mengganggunya lagi. Lalu kembali ke alam baka bersama ayah Aaron yang udah mati. Kemudian mereka langsung menghilang. Aaron yang merasa harinya mulai horor, meminta bantuan Lisa untuk mencari tahu asal-usul guci peninggalan ayahnya itu. Hingga sampailah mereka kepada Colin, rekan kerja ayah Aaron. Colin menjelaskan bahwa guci itu didapatkan dari lelang di London, dan berasal dari Irak yang merupakan peninggalan suku Badui dataran Arab yang berfungsi mengurung jin. Colin juga berkata siapa yang menyentuh guci itu akan dikutuk, seperti Mr. William. Kalau kalian lupa, dia adalah orang yang bunuh pakai katana di awal prolog bro, yang jadi gila setelah pulang dari Irak membawa guci itu. Colin memberikan alamat rumah Mr. William kepada Aaron untuk memastikan kebenarannya. Malam hari di rumah Aaron akan terjadi badai, yang buat Aaron merasa tak nyaman. Lalu keluar dan bertemu Yates di halamannya. Tetapi hujan deras yang turun
membuat Yates terpeleset. Lalu tiba-tiba ranting pohon jatuh menusuk perutnya hingga tewas di tempat. Aaron yang melihat kejadian itu langsung menghubungi polisi. Setelah kejadian itu, Aaron dan Lisa memutuskan untuk mengunjungi kediaman Mr. William. Di sana mereka bertemu anak Mr. William bernama Lynette. Dia cewek yang di awal scene Badung, sekarang jadi rajin ibadah cuy. Ia menjelaskan bahwa keinginan ayahnya jadi terkabul setelah memperoleh guci tersebut, sebelum akhirnya menjadi gila. Aaron ingin mengetahui cara untuk menghilangkan kutukan itu. Lalu Lynette membawa mereka menemui ayahnya di rumah sakit jiwa. Di sana ayah Lynette lumpuh dan tidak bisa berbicara. Namun ia menggunakan buku tulis sebagai perantara. Mr. William menuliskan kutukan guci itu memberi 7 permintaan kepada pemiliknya. Jika semua permintaan telah digunakan, maka jin akan mengambil jiwanya. Ternyata Aaron sudah menggunakan 5 permintaan tanpa ia sadari. Kalau kalian tidak sadar, ini permintaannya. Pertama, kematian anjing Yates. Kedua, menang lotre. Ketiga, wajah ganteng. Keempat, ibunya lebih bahagia. Kelima, menghidupkan kembali ayahnya. Mr. William beri solusi agar tidak sampai membuat permintaan ketujuh, dengan cara memotong lidah seperti yang dilakukannya. Jadi, Mr. William bisu gara-gara takut mulutnya buat permintaan tanpa ia sadari. Setelah itu mereka pergi ke rumah Aaron yang mati lampu karena badai. Di sana Aaron tidak melihat ibunya di mana-mana, lalu mencarinya. Hingga mereka memeriksa gudang dekat rumah, yang ternyata ibunya udah tewas gantung diri. Mungkin karena kutukan guci kuno itu. Aaron sangat frustasi melihat ibunya udah mati. Ia merenungi nasibnya di sebuah meja makan. Lalu datang arwah dari orang-orang terdekatnya yang mulai menghantui agar Aaron membuat suatu keinginan. Namun Aaron menolak dan meminta untuk menunjukkan wujud aslinya. Tiba-tiba, makhluk itu menunjukkan wujud jinnya kepada Aaron, lalu menghilang. Kemudian datang Derek menemui Aaron yang menyuruhnya untuk menjauhi Lisa. Tetapi Aaron yang emosinya masih labil, membuat keinginan agar Derek tidak bisa menyakiti Lisa lagi. Ternyata, Aaron hanya dijebak hantu jin yang menyamar jadi Derek. Aaron yang kalut, langsung pergi ke rumah Derek untuk mencegah kutukan itu. Di lain scene di rumah Aaron, didatangi Lisa. Lisa ini jelmaan jin cuy, yang memprovokasi Aaron untuk berkelahi dengan Derek. Derek yang tiba di rumahnya, ia duduk santai dengan minum Pepsi sambil nungguin Lisa mandi. Tiba-tiba si Tyron datang bawa pistol, lalu mereka cekcok sampai berantem gara-gara fitnah si Lisa gadungan jelmaan jin tadi. Lisa yang sedang mandi, mendengar keributan aneh di ruang tamu, lalu memeriksanya. Di sana ia melihat Derek dan Tyron berkelahi sampai tanpa sengaja Tyron menembak mati Derek. Lalu Aaron sampai di rumah Derek, tetapi sudah terlambat. Derek udah tewas di tempat. Ia menjelaskan pada Lisa bahwa keinginannya yang keenam adalah penyebabnya. Tyron yang kebingungan dengan apa yang terjadi, mencoba berbicara kepada Aaron, tetapi Lisa menghalanginya, yang membuat Tyron kebablasan nembak Lisa. Karena merasa bersalah, Tyron juga bunuh diri pakai pistolnya itu. Aaron yang menyaksikan 3 mayat temannya di satu tempat sekaligus, sangat marah. Lalu tiba-tiba, dan ia buat keinginan ketujuh, yaitu agar dirinya mati saja saat ditabrak Tyron dulu. Scene berganti ke masa lalu di mana Aaron ditabrak Tyron. Lalu tiba-tiba Aaron terbangun dari tidur kemudian berkaca di samping kasurnya. Tetapi, yang berarti jiwanya sudah diambil oleh jin dan dijebak dalam kaca. Setelah kejadian itu terlihat ibu Aaron yang menjual barang-barang peninggalan suaminya. Dan Lisa yang berpamitan akan cari kerja ke Chicago. Lalu ibu Aaron memberinya guci antik yang ditemukan di kamar Aaron yang sudah meninggal sebagai jimat keberuntungan. Dan cerita berakhir. Kalau kalian masih bingung sama ending film ini, gini guys penjelasannya. Setelah Aaron buat permintaan yang ketujuh, yaitu mati ditabrak Tyron, maka scene saat Aaron ditabrak Tyron jadi tampan itu otomatis hilang ya. Dan karena udah buat 7 permintaan, maka jiwa Aaron diambil oleh jin. Lalu semua kejadian aneh yang dialami Aaron kembali seperti semula. Dengan alternatif cerita, setelah Aaron meninggal guys, ibu Aaron tidak berkabung lagi, meskipun ia udah kehilangan suami dan anaknya. Begitu pula dengan Lisa yang akan pergi ke Chicago untuk cari pekerjaan, seperti yang dilakukan Aaron di awal scene. Sekian.